Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anita NPM 180106006. Saya kelas C dari jurusan Tadris Biologi IAIN Metro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hardware and software. Sebelum kita masuk ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah sebuah perangkat keras yang merupakan semua bagian fisik komputer. Yang membedakannya adalah data yang berada di dalamnya atau data yang beroperasi di dalamnya. Berbeda dengan software yang mana ini menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, hardware ini berfungsi untuk memudahkan pengguna komputer dalam melakukan kegiatan atau bekerja yang berkaitan dengan adanya hardware yang lengkap. Maka sistem komputer bisa berjalan dengan baik. Hardware. Nah, di hardware ini kita akan belajar input, proses, output, dan storage. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini semua, dan mari kita lihat apa saja contohnya. Jadi yang pertama adalah input device. Merupakan perangkat masukan alat yang berfungsi untuk memasukkan data berupa ketikan, keyboard, klik pada mouse, suara pada mikrofon, dan barcode. Nah, yang selanjutnya adalah proses device. Proses device ini alat yang berfungsi untuk memproses apa yang sudah dimasukkan dari perangkat sebelumnya dan kemudian diolah menjadi output keluaran CPU. Contohnya prosesor, FGA, card, sound card, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah output, perangkat yang mengeluarkan data yang telah diproses oleh CPU. Contohnya monitor, printer. Yang selanjutnya adalah storage. Jadi teman-teman, storage ini adalah perangkat penyimpanan. Nah, penyimpanan ini ada internal storage dan external storage. Internal artinya di dalam, yaitu memori yang memiliki tugas atau fungsi sebagai penampung data dan instruksi atau program dari input device untuk dilanjutkan ke CPU, dan juga tempat menampung data hasil kerja CPU sebelum dilanjutkan ke output unit. Contohnya ada RAM, ada ROM. Nah, yang selanjutnya ada external storage. External ini berarti di luar ya teman-teman, yaitu perangkat penyimpanan yang menyimpan informasi di luar komputer. Contohnya ada hard disk, floppy drive, flash disk, CD, dan lain-lain. Contoh hardware. Nah, contoh hardware lainnya ini CPU tadi ya. CPU menjadi unit pengolah data. Nah, kalau RAM yang tadi menjadi tempat penyimpanan data sementara. Hard drive menjadi media penyimpanan data semi permanen. Mouse dan keyboard, perangkat masukan, media yang dipakai untuk memasukkan data untuk kemudian diproses oleh CPU. Monitor menjadi alat penampil output keluaran yang dihasilkan oleh CPU. Speaker menjadi alat penampil output keluaran yang berupa suara yang dihasilkan oleh CPU. Nah, jadi sudah tahu kan teman-teman apa jenis dari hardware ini. Lanjut ke software. Software adalah perangkat lunak yang berupa aplikasi, program yang diciptakan dan dirancang oleh programmer sehingga dapat beroperasi atau menjalankan suatu perangkat. Nah, programmer itu adalah suatu manusia sebagai programmer dari aplikasi software. Fungsi software yang pertama sebagai sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua untuk mengontrol atau mengatur hardware.
Yang ketiga, menjadi penerjemah setiap instruksi ke dalam bahasa mesin agar dapat diterima oleh hardware. Yang keempat, mengidentifikasi program. Nah, software itu ada software aplikasi, ada sistem operasi, ada bahasa pemrograman. Nah, apa sih jenis-jenisnya dan bagaimana contohnya? Nah, kita simak ya. Software aplikasi yaitu perangkat lunak aplikasi seperti pengolah kata, lembar tabel hitung, dan lain-lainnya. Fungsinya ini untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dan meringankan pekerjaan manusia yang berjalan di atas sistem operasi. Contohnya ada CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain-lain, masih banyak lagi. Sistem operasi, perangkat lunak yang mengatur atau manajemen hardware dan juga software. Contohnya ada Windows, ada Linux, dan lain-lain ya teman-teman. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Contohnya ada Pascal, HTML, Visual Basic. Nah, contoh software lainnya dari device driver, pengendali perangkat kerja, perangkat keras, yakni penghubung antara perangkat keras pembantu dan komputer adalah software yang banyak dipakai oleh pengguna barcode scanner pada aplikasi database yang lainnya. Sedangkan firmware, perangkat lunak menetap seperti yang terdapat dalam jam tangan digital serta pengendali jarak jauh. Software development tool, perkakas pengembangan perangkat lunak seperti kompilator untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal serta bahasa pemrograman tingkat rendah yaitu bahasa Rakitan. Free Web Software, perangkat lunak bebas dan perangkat lunak sumber terbuka. Shareware, trialware, perangkat lunak untuk uji coba. Malware, perangkat lunak perusak. Freeware, perangkat lunak gratis. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi itu tadi video singkat saya tentang penjelasan mengenai hardware and software. Terima kasih sudah menyimaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.